Halo Sobat Aprilia nih, kita hari ini mau ngecek project ya sebelum kita serah terima, kita cek dulu keseluruhan projectnya udah selesai atau belum. Yuk kita ikut yuk. Nah di sini kita udah ganti pintunya ini pakai pintu potres ya. Di sini coba lihat. Nah ini pintunya pintu potres, ini dari baja ya. Dan ini kualitasnya udah bagus banget, anti karat dan anti lembab. Nah, pas masuk di sini kita ke ruang tamu ya. Nih, ini ruang tamunya. Di sini ada sofa. Ya, ini sofanya khusus kita custom. Terus nanti di sini ada meja. Nanti kita pasang meja ya. Mejanya lagi on the way. Terus di di dinding kanan ini ada panel-panel, ada cermin juga. Kita pasang artifisial. Terus di sini ada jendela ya biar ada sirkulasi dan cahayanya juga. Nah, ini kita pasang gordeng juga nih. Gordengnya juga dari kita ya, warnanya disesuaikan dengan interior. Nah, sebelah dinding ini, kalau yang dinding ini sama kita dikasih meja konsol. Eh, dikasih meja konsol. Ini yang kemarin eh, bagus banget ya, ini reviewnya ini pakai muka surface ya. Nih, motifnya bagus banget. Nah, ini motifnya cantik banget ya. Ini top table-nya HPL ya, kita ada rangka besinya juga. Terus yang paling unik di sini nih, ini kita pasang cermin motif ya kayak gini. Jadi selaras juga sama motif muka surface-nya. Lanjut ke sini yuk nih. Di sini nih ada yang unik ya. Nih, ini untuk daerah ruang tamu, jadi kita ada ruang privasinya. Jadi kalau misalkan ada tamu, partisinya itu kita bisa tutup kayak gini. Nah, ada pintu rahasianya nih. Nah, kalau misalkan ada tamu, partisinya kita tutup ya. Kemudian ini tuh tapi tetap masuk cahaya ya. Ini masuk cahaya pakai kaca. Ini kacanya kaca muro ya. Jadi tetap masuk cahaya tapi tampilannya tetap estetik. Kalau misalkan nggak ada tamu, kita tutup aja kayak gini nih. Nah, partisinya tertutup, jadi lahannya terbuka luas ke daerah living room. Yuk, ikut yuk. Nah, ini untuk living roomnya yang sebelah kiri. Di sini kita ada kayak sudutan kayak gitu ya, tapi ini tuh bisa multifungsi nanti. Bisa buat ngopi, buat santai, bisa juga buat bermain anak. Terus nih, ke sini kita mau ke kamar utama, kamar anak ya. Nih, lihat. Kamar anak ya. Kita ganti juga pintunya ini pakai pintu baja ya yang keren banget nih. Pintunya motif kayu. Nah, pas masuk ini sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini. Sebelah kiri ini ada lemari wardrobe yang udah ada tahapannya kayak gini. Terus di sini ada storage ya. Nah, ini udah luar dalam ya storage-nya, HPL-nya. Udah install juga install slow. Yuk sini masuk lagi nih. Ini kamarnya udah ada ranjang. Ini ranjangnya ukuran 1,20 meter ya. Nih. Nanti ranjangnya di sini ini ukurannya 1,20 meter kali 2 meter. Nah, di sini juga kita udah kasih laci storage juga. Nah, buat penyimpanan nih. Nah, ini full ya lacinya buat penyimpanan. Kita juga ganti pintunya, jendelanya dengan aluminium ya. Nih, ini jendelanya kita ganti dengan jendela aluminium karena di sini tuh keluhannya lembab dan banyak rayap ya sebelumnya. Jadi kita ganti dengan semua kusen-kusen dan jendela-jendela aluminium. Nih, ini cara bukanya. Tuh, buka aja dia langsung ke taman ya. Ke depan ke taman dan sirkulasinya bagus banget dan pencahayaannya juga bagus. Kalau malam kita pasangin roll blind nih. Ini roll blindnya juga kita yang masang ya. Nih. Warnanya disesuaikan dengan interior. Nah, untuk roll blind nih. Ini untuk malam ya. Jadi aku pakainya ini roll blindnya motif zebra. Jadi dia tuh misalkan dibuka sedikit juga, nih gak usah diangkat, cahayanya udah masuk ya. Kalau misalkan malam, nah kayak gini, dia udah tertutup full, udah nggak masuk cahaya dan aman juga. Kalau dibuka full juga bisa nih, kayak tadi dibuka full, ya mau buka jendela misalkan, nih bisa kayak gini. Nah, dan yang aku suka itu roll blind itu tampilannya clean ya, clean nggak banyak bergelombang dan juga cocok untuk kamar minimalis kayak gini. Nah sebelah sini nih, di sini ada wardrobe ya, ini kepala ranjangnya.
Kemudian kita pasang LED, jadi kalau malam itu nggak silau ya. Nah, tuh. Ini LED-nya. Nah, ini untuk belajarnya nih. Nih, meja belajar kakak. Agak mundur aja. Nah, ini meja belajar kakak juga sama. Kita pasangin kita kasih laci biar kakak banyak penyimpanannya ya. Tuh, udah slow motion juga. Kita lapis HPL luar dalam. Nah, ini buat tahapannya nih. Ini buat tahapan untuk buku-buku. Nah, ini yang di atas itu bisa dibuka ya. Storage ya. Nah, ini lemarinya nih. Wih, ini lemarinya buat kakak karena anaknya cowok, jadi kita desainnya maskulin dan tidak terlalu kekanak-kanakan. Kenapa? Karena untuk dipakai jangka panjang ya, bisa sampai SMP, SMA, kuliah gitu ya. Nah, ini tahapannya udah HPL luar dalam juga lemarinya. Dalamnya kita kasih laci juga. Nih, buat penyimpanan storage dan kayak dalaman-dalaman kayak gitu bisa di sini ya. Nih. Engsel-engselnya semua udah slow motion ya. Nah, yang atas ini juga sama nih. Ini tuh penyimpanan ya. Aduh, susah. Coba maaf, Pak. Dibukain, Kang. Nah, ini storage ya. Jadi buat nyimpen apa ini teh? Buat nyimpen koper-koper, nyimpen lemari selimut-selimut, baju-baju yang tidak dipakai bisa di sana ya. Nih, bagus banget. Oke, nah kalau ini buat kita pasangin kaca ya, kecil tapi ini berfungsi banget buat OOTD. Nah, tuh. Kayak gini nih, bagus banget ya. Oke, kita lanjut ke kamar tamu, Kang. Dilanjutin, Kang. Kita lanjut ke kamar tamu, udah selesai? Oh iya nih, kamar tamu lagi diberesin, gak apa-apa. Yuk, lihat aja ke sini. Ini lagi diberesin ya. Untuk kamar tamu sama ini 1,20 kali 2 meter ukurannya. Kemudian ini untuk kamar orang dewasa ya, pakai roller bin juga. Ada pencahayaannya dan ada jendelanya juga nih. Tuh, ada jendelanya juga. Nah, ini jadi kalau misalkan siang kita bisa full dan pakai pintu, pakai jendela aluminium juga nih. Jadi tetap kelihatan clean dan bersih nih. Kalau lemarinya kayak gini nih. Duh, maaf ya, Mas. Nah, ini untuk pencahayaan kalau malam jadi dia enggak silau ya. Kalau malam dia enggak silau. Nah, kayak gini. Ini untuk lemarinya. Kalau yang ini dikasih lemari sliding ya. Nih. Tuh. Bentar. Belum nge-close ya. Coba ini nanti disetel lagi ya. Nah, ininya masih los ya. Nanti mungkin kita setel lagi. Ini ada 3 pintu slidingnya. Nih, sama ya ini juga. Tuh, ini ada buat gantungan. Terus yang tengah buat gantungan juga, yang ini buat tahapan ya, nih tahapan baju. Sama yang atas juga ada buat storage-nya ya, jadi bisa penyimpanan. Nah, ini untuk meja riasnya nih. Ini untuk meja riasnya, jadi bisa meja rias, bisa meja belajar juga ya, Ayah. Nah, Bunda nih, kita kalau merias di sini ada cerminnya, terus ini buat laci penyimpanan. Tuh. Lacinya juga lumayan gede, kita udah lapis luar dalam, engselnya pakai engsel slow motion ya. Sip, bagus banget. Kemon udah ya, kita lanjut ke kamar selanjutnya. Nah, ini yang poin yang paling menariknya nih di sini ada WC. WC-nya tuh di sini di rumah ini ada 3 WC ya, ada 3 toilet. Yang pertama yang di ruang living room. Jadi ini buat umum ya. Kita ganti juga pintunya dengan pintu aluminium ya. Nih. Pintunya pintu aluminium. Nih pas masuk. Nih settingannya ini kita udah ganti ya. Oh ini kotor nih. Nanti biar dibersihin lagi ya. Sebentar. Nih. Jadi ini untuk toiletnya itu kita posisinya ditukar, tadinya di sini kita pindahin ke sini toilet duduknya, kemudian ada cermin juga buat bercermin, nanti kita pasang ambalan ya. Terus kalau yang ini ya, nih yang ini untuk area basah kita pasang cermin 8 mili ya, ini buat sekat kacanya. Terus ini ada panas dingin nih ini untuk panas dingin ya, ini bisa panas bisa dingin. Kemudian ini tegelnya nih, kita ini pakai pakai ini teh pakai mozaik ya.
Nih, keren banget ini pakai mozaik sama ini juga ya. Nanti di sini ada lampu nyala ya. Ini buat sabun-sabunnya. Ini semua keramiknya pakai ini roman ya, granit roman. Eh, ini berapa kali berapa sih? 60 kali 60 ya. Nih, cantik banget atasnya juga kita ganti udah pakai palapon, palaponnya pakai PVC ya biar nggak cepat lembab. Terus itu udah pakai exhaust juga biar ada udaranya narik keluar. Nah, di sini di ruang yang paling favorit ya nih. Ini ruang favorit keluarga ya. Nah, ini dari sini aja maaf Pak. Nah, ini untuk ruang favorit keluarga. Nih, di sini bisa buat santai-santai nih sambil nonton TV ke daerah sini. Ini panjangnya ini 2 meter ya si sofanya, kemudian lebar ke sininya sekitar 1,5 meter ya. Nih, cocok banget buat santai-santai sambil nonton TV atau sambil kumpul-kumpul sama keluarga. Ini bisa 3 orang, bisa 4 orang, bisa juga sambil tiduran ya. Nah, ini yang sebelah sininya nanti kita pasang TV besar nih di sini. Ini area berkumpul keluarga ya. Nih, ini langsung nyambung ke ini area mana ini tuh ya? Area meja makan ya. Tuh maaf nih. Ini belum diberesin ya nih. Area meja makan itu sini di shootnya. Nih area meja makan itu kita kasih eh 1,60 m ini kali 90 ukurannya. Meja makannya buat 4 orang aja, soalnya ibunya memang tidak terlalu banyak yang tinggalnya, jadi secukupnya aja dan kita kasih ruang untuk mobilisasinya di sini. Nih ini panel yang dinding ini kita pasang apa ini teh? Hiasan ya, hiasan tembaga. Kemudian di atas juga kita sudah pasang apa ini teh? PVC ya, palapon PVC dan lampu gantung juga udah kita pasang. Ini kita ke dapur dulu nih. Jadi dari living room kita masuk ke dapur ya. Nih, area dapur ya, area yang paling disenangi sama ibu-ibu. Di sini nanti ini khusus untuk kitchennya itu pakai kitchen aluminium ya ini. Karena sebelumnya rumah ini sangat lembab, jadi kita saranin untuk pakai kitchen aluminium. Nah, ini bawahnya full aluminium. Kalau yang ini untuk lemarinya kita pakai PVC nih. Ini juga udah tahan lembab banget. Nah, ini area cuci ya. Nah, bawahnya kita udah pakai rak sampah. Ini untuk rak sabunnya ya. Nah, ini slow-nya, engselnya udah slow motion. Kemudian ini untuk area cuci nih. Tuh. Ini untuk area cuci. Sinknya kita kasih yang stainless ya. Nah, bisa diputar-putar juga. Terus ada bak penyimpanannya untuk yang basah nih di sini bisa. Buat cuci buah, piring, mangkok, gelas bisa juga di sini. Kemudian nih kita daerah sini kita kasih penyimpanan kabinet bagian atas ya. Nih, udah nyala belum ini? Nah, ini udah nyala ya. Ininya dari Modena nih. Exhaustnya, kompornya juga dari Modena nih yang bagusnya. Nah, ini bagian atas penyimpanan. Nih, ada rak piring yang bisa ditarik juga nih. Nah, kalau ini sesuai request konsumen ya. Jadi bisa pakai, bisa enggak ya. Tapi kita sudah pakai rak piringnya juga nih. Yang bawah udah stainless. Nah, ini rak piringnya rak piring stainless. Nah, ini sama ya. Ini buat gas ya. Nah, sudah pakai lubang udara juga nih. Pakai lubang udara ya. Kemudian ini ada rak bumbu. Nah, terus di sini ada rak buat piring. Nih, ini buat ganteng. Bukan buat piring. Buat gantungan teflon ya, benda-benda. Nih, kemudian ini laci buat taruh mati dulu. Nah, ini laci buat laci penyimpanan kayak apa? Lap-lap yang kayak gitu ya. Sabun-sabun juga bisa nih. Ini buat rak sendoknya. Oh, sip ya. Kalau ini tuh rencana nanti buat ini, buat apa teh? Yang ini nanti buat make apa? Rice cooker, betul. Nah, ini bisa ditarik keluar. Jadi rice cooker di sini ya. Kemudian yang ini buat air fryer nih yang ini. Yang ini bisa buat open, yang atasnya juga bisa buat penyimpanan ke dalam. Ini buat dispenser nih.
Dispenser galon bawah udah ada colokannya. Kalau yang ini buat kulkas ya. Nanti di sini kulkas 2 pintu, atasnya juga ada penyimpanan. Tuh. Sip ya. Jadi nah, kita juga di sini di daerah dapur ini mundur sedikit. Ini kita kasih jendela dan jendelanya juga aluminium ya. Biar apa? Biar tahan lembab dan ya untuk jangka panjang, mudah perawatannya juga. Nih, kalau mau masak tinggal dibuka aja. Nih, maksimalnya bisa sampai ke sana ya. Terus ini kalau malam ditutup sama ini roller blade-nya itu anti panas ya. Jadi bisa dilap, bisa dibersihin nih. Untuk roller blade yang jenis ini, kita itu pakainya yang mudah dibersihkan. Jadi dia bisa dilap. Jadi kalau misalkan kena minyak, kena apa, jadi dia mudah dilap ya. Kalau yang khusus model ini. Nih, sama ini juga ditarik ke atas ya. Jadi saat gak dipakai itu clean kelihatannya. Oke. Terus nih, di sini ada yang tersembunyi nih, Kak. Nih, di sini ada pintu rahasia. Ini tuh untuk ke kamarnya ART nih, atau nah ini ada pintu kamuflase. Tuh. Ini juga udah kita sulap ya, tadinya berantakan dan sangat lembab, kita cat ulang, pasang PVC ya. Jadi semua di rumah ini kita pasang PVC nih bawahnya. Request dari konsumennya pengen dipasang, kita bantu pasangin. Nah, ini ada pintu keluar nih, pintu taman. Tuh, cantik banget. Nanti kita review aja di sana pintu tamannya ya. Yuk, kita ikut ke taman luar nih. Oh iya, ada yang lupa nih. Yang paling utama nih di sini yaitu kamar utamanya ya. Pasti pada nanya, di mana sih kamar utamanya kok nggak kelihatan? Soalnya kan di situ kamar anak, kamar tamu. Nah, di sini kamar utamanya. Nih, kamar utamanya kita pasang backdrop dia jadi seamless ya, nggak kelihatan, tinggal ngedorong. Nih, kita masuk ke kamar utama. Gak apa-apa deh, lagi ada si Akang juga. Nah, ini untuk kamar utamanya nih, masuk Kang. Nih, bagus banget gak? Kamar impian ibu-ibu nih semuanya nih. Nanti ini kasurnya ukuran 1,80 kali 2 meter. Nanti sekitar tinggi segini ya kasurnya. Kemudian ada nakas kanan kiri, itu kepala ranjangnya boleh dilihatin Kang. Nah, kepala ranjangnya ya, terus ada lampu tidurnya juga. Nah, ini untuk lemarinya nih. Nah, untuk lemarinya ini lemari wardrobe ya, full ke atas ya. Nah, kita buka lihat dalamannya. Nah, ini buat baju lipat. Nah, ini sama ya, ada laci juga. Lacinya udah soft close. Nih, ini ditariknya serong ini. Nah, ini bagian dalamnya ini udah dilapis luar dalam ya. Nah, ini kalau yang ini buat gantungan baju nih. Gantungan baju-baju gamis, baju panjang bisa di sini. Nah, ini untuk ini nih, untuk gantungan kerudung. Hijabers nih. Tuh, jadi nggak usah bingung lagi ya, Bunda nyimpen kerudung di mana nih. Kita udah pasangin ya. Terus yang ini penyimpanan juga nih. Tuh. Ini buat tahapan-tahapan yang ini buat tempat tas-tas gitu ya. Nah, yang di atas juga sama nih. Ini penyimpanan tuh. Wow, lumayan luas nih buat di atas juga. Bunda-bunda yang punya barang-barang besar, koper sama apa ini teh? Sama eh koper, misalkan selimut-selimut yang enggak dipakai, barang-barang yang enggak dipakai. Nah, bisa banget ya nih. Di atas sini berfungsi banget ya, paling tapi nanti pakai tangga. Nah, sebelah sini ya, Kang, agak mundur aja. Di sini ada meja rias. Nah, ini sama ya, pakai motif muka surprise. Jadi di sini kita pasang TV yang lumayan besar, nyaman juga buat di kamar. Ini meja TV-nya, belakangnya nih. Ini adalah muka surprise ya. Jadi veneer, ini tuh veneer tapi kita finishing dan kita pasang di backdrop. Nih, jadi berkesannya sangat unik dan vintage banget nih ya, cocok sama warna HPL-nya. Nah, ini ada mejanya juga nih buat meja riasnya. Tuh, lumayan gede juga ya. Nih, kalau kita berias mungkin seperti ini ya. Siap. Nih ada mejanya, ada lacinya.
Ada meja, ada colokan juga buat ngecas-ngecas atau mau apa? Mau nyolok-nyolok hair dryer yang kayak gitu bisa banget ya. Ini kita juga kasih kaca yang besar buat merias. Nah, ke sebelah sini, nih maaf ya lagi ada yang benerin sesuatu ya nggak apa-apa lah. Nah, ini ada buat wastafel ya, area wastafel karena yang ini tuh bawaan developer, jadi kita perbaiki udah pasang wastafelnya nih. Ini toiletnya nih. Sama ya. Nih, toilet juga kita pasang pintu kamuflase pas masuk ya. Ada dua area, ini area basah dan area kering. Area basah buat bilas-bilas, ada tempat sabunnya juga, ada lampunya juga ya. Nih kalau ini kita pasangin shower stainless biar mudah perawatannya. Kemudian di atas juga udah kita pasangin apa ini palapon aluminium ya. Palapon PVC ya. Terus pasang exhaust juga dan ada kelistrikannya juga. Nah, ini buat area toiletnya ya, airnya kita udah pasang pendorong. Pokoknya insya Allah airnya kenceng, keras, dan bersih ya. Nah, kita lihat satu lagi nih ke mana? Ke ruang ini. Kita lihat ke ruang apa? Ke ruang belakang nih. Ini favorit banget ya. Nih, Bunda. Ini tuh tadinya agak mundur aja, Kang. Nah, ini tuh tadinya jendelanya kecil banget ya. Jendela kecil, pintu. Ini tuh sangat karena rumah lama, jadi kelihatannya itu sumpek gitu. Nah, sama kita diganti dengan jendela besar, bukaan besar, pintu sliding juga. Jadi saat dibuka tuh sirkulasinya bagus, pencahayaannya masuk dan tampak luas gitu. Nah, kayak gini nih. Bagus tuh. Nah, ini kita nih di sini area di belakang tuh area servis ya. Area servis tuh jadi ada musola. Nih, si Bang lagi sholat nih. Nah, ini area servis ya, area musola. Jangan berisik yang lagi sholat. Nah, ini taman nih. Taman juga kita servis, kita rapihin lagi ya. Kita pasang apa itu teh? Tanaman-tanaman. Nah, ini ruang servis juga nih. Kang Cecep nih kesini Kang. Nah, ini ruang servis juga. Ini ruang untuk bilas basah ya. Ini bilas basah, ini untuk mesin cuci ya. Nah, ini untuk penyimpanan nih. Tuh, nyimpan baskom-baskom, ember-ember bisa di sini ya kalau yang kering. Nah, ini untuk sabun-sabun. Nih, kita udah siapin juga wadah-wadah sabunnya. Nah, kalau di sini buat penyimpanan botol-botol. Nih. Ya, buat botol-botol di sini. Nanti di sini ada kaitan nih. Di sini nanti ada kaitan buat sapu ya. Jadi sapu bisa dikait di sini. Nah, terus ini buat nyucinya nih. Buat jemur ya. Sama kita dipasang yang tuh. Ini apa ini teh? Jemurannya jemuran lipat ya. Ini dari stainless jemuran lipat. Tuh, kuat. Jadi kalau misalkan ngejemur itu gak usah keluar karena mataharinya kan udah bagus tuh masuk. Jadi tinggal dikait aja ya. Kalau misalkan udah selesai, tinggal kita tutup. Nih, kayak gini nih. Nah, jadi dindingnya tetap clean, gak banyak rawai-rawai, gak banyak bergelantungan gitu. Nah, di sini juga kita bikinin karena sebelumnya aku lihat konsumen itu tidak punya gudang, jadi kita bikinin gudang karena untuk barang-barang yang tidak terpakai biar tidak bertumpuk ya. Nih, sini Kang. Nah, ini gudang, nih pintunya kita bikin dari aluminium ya. Ini tembokan ya. Nih, kita bikin dari aluminium. Nih, ini gudang atau storage ya. Jadi storage itu buat nyimpen barang-barang kayak gini nih. Cat-cat bekas yang nggak dipakai, yang nanti suatu saat mungkin kan dipakai lagi. Kita pasang di sini nih. Ini kita kasih rak buat nyimpen penyimpanannya juga. Nah, ke sini nih. Ini favorit aku banget nih. Nah, ini tadinya tuh tamannya tuh panas dan sangat ini ya dan gersang. Jadi kita dari tim kita itu ada pemasangan untuk taman, tapi karena
tamannya nggak pengen banyak perawatan, kita pilihin taman tropis nih namanya. Jadi taman tropis itu jenis tanamannya juga tidak sulit dirawat, terus tidak banyak, nggak akan banyak apa, nggak usah banyak nyiram karena ini tuh tanamannya kayak kaktus-kaktus yang kayak gini ya. Jadi nggak usah banyak disiram ya. Jadi dia tuh cukup mudah perawatannya. Nah, nanti di sini buat santai-santai ya. Bisa buat santai-santai keluarga, buat sarapan, buat sore-sore kayak gini enak banget nih anginnya ya. Nah, di sini ada kolam nih, favorit banget nih. Nih, tadinya ini kolamnya itu tidak berfungsi ya. Terus kita cat lagi, kita perbaiki dan kita kasih ikan. Jadi adem banget nih suara air gemercik itu bikin rumah tambah adem. Siap. Mungkin itu aja ya. Nih, menurut bunda-bunda bagian mana sih yang paling favorit di renovasi rumah ini? Nanti aku juga akan tampilkan untuk situasi rumah sebelum direnovasi ya. Nih, boleh chat ke Mimin, chat WA atau DM ya untuk konsultasi rumah. Barangkali Bunda ada rumah yang udah lama yang pengen diupdate, dipasang interior atau mau diperbaharui rumahnya atau mau bangun rumah dari nol, kita juga bisa dan ada jasanya. Oke, hatur nuhun, sampai jumpa di proyek selanjutnya.